Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perlu kita syukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya Ibu mau mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada pertemuan perdana kita pagi hari ini. Di sini Ibu sangat merasa senang dan juga sangat merasa beruntung karena bisa hadir di tengah-tengah teman-teman semua. Sebelumnya Ibu juga ingin mengucapkan terima kasih karena teman-teman sudah mengisi Google Form yang telah Ibu bagikan di minggu lalu. Dan terima kasih teman-teman bisa memenuhi komitmennya untuk datang setelah pengisian Google Form yang Ibu bagikan di minggu lalu. Oke, gimana nih kabarnya teman-teman semua di sini? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah sehat ya kabarnya teman-teman. Oke, langsung saja ya. Ibu perkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Nama Ibu Fatma Malsa Arika, biasa dipanggil Malsa, dan Ibu seorang guru BK di sekolah ini, di SMA Negeri 1 Binaan ini. Oke, mungkin bisa perkenalan diri dari teman-teman semua di sini. Bisa dimulai dari Mbaknya mungkin. Oh ya, kenalkan nama saya Nurul Hanifah Putri, biasa dipanggil Putri, dari kelas 12 IPS 1. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Putri Wandari, dipanggil Pupul, saya dari kelas 10 bahasa 1. Nama saya Elvira Fafita dari kelas 11 IPS 4. Oke, terima kasih teman-teman sudah memperkenalkan diri kalian, dan ternyata di sini beda-beda kelas semua ya. Oke, Ibu memiliki harapan di kelompok ini supaya nantinya dalam kegiatan ini teman-teman bisa saling mengenal untuk saling bercerita atau mungkin menanggapi teman satu dengan yang lainnya. Oke, baik, dalam pertemuan perdana kita kali ini mungkin kita bertemu, kita berkumpul tentu tak lepas dari suatu masalah ya di hari ini. Mungkin masalah yang kita hadapi, masalah yang teman-teman hadapi satu sama lain ini tentu berbeda-beda atau mungkin ada yang sama. Belakangan ini Ibu sedang mempelajari tentang bagaimana seseorang bangkit dari rasa sakit hati karena ditinggal oleh kekasihnya. Nah, perlu teman-teman semua ketahui di sini bahwasanya setiap masalah itu pasti akan memiliki jalan keluar, akan ada jalan keluarnya masing-masing. Namun mungkin di setiap kita itu memiliki proses yang berbeda untuk mencapai jalan keluar tersebut. Tapi teman-teman juga harus percaya bahwa yaitu tadi, kalau masalah yang kita hadapi sekarang itu pasti akan ada jalan keluarnya, dan jalan keluar itu gak sama antara satu dengan yang lainnya. Dan perlu teman-teman ketahui juga bahwa kita hidup ini dilahirkan, kita hidup diciptakan ini menjadi makhluk sosial, di mana makhluk sosial itu kita itu di hidup ini kita saling membutuhkan satu sama lain. Bahkan saat kita punya masalah pun tentu kita membutuhkan orang lain untuk membantu kita dalam pemecahan masalah tersebut. Jadi bila teman-teman di sini ada masalah, mungkin dan memang ada masalah ya tentunya, mungkin teman-teman bisa mengungkapkan masalah teman-teman pada teman yang lain, dan nanti yang lain bisa saling memberikan motivasi atau memberikan tanggapan, karena manusia itu hidup untuk saling membantu dan juga saling membutuhkan. Oke, di sini Ibu akan mulai bertanya pada teman-teman, apa sih yang teman-teman tahu tentang masalah itu? Mungkin bisa dimulai dari Mbak Elvira. Menurut saya masalah itu harapan yang tidak menjadi kenyataan. Oke, harapan yang Tidak jadi kenyataan. tidak menjadi kenyataan. Kita bisa marah, kayak kita bisa kecewa banget gitu. Oke, dari Mbak Ul. Kalau menurut saya masalah itu adalah sebuah tantangan yang perlu dihadapi. Jadi masalah itu membuat kita kuat, masalah itu membuat kita kayak
maksudnya menghilangkan ekspektasi yang di luar dari kita. Jadi bagaimana kita menghadapinya tuh. Oke, baik. Terima kasih Mbak Pupul. Sekarang bisa ke Mbak Putri. Kalau masalah itu menurut saya suatu hal yang belum tercapai pada diri kita. Jadi kayak adanya dorongan negatif gitu loh yang masuk ke dalam diri kita sendiri. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah menyampaikan arti masalah menurut teman-teman, menurut pendapat teman-teman pribadi. Oke, Ibu pernah membaca quotes dari Mary Riana. Bunyinya, cinta yang ikhlas itu mampu menerima kenyataan walau sangat menyakitkan. Nah, Ibu sangat suka sama quotes itu karena kita ini tuh sebagai manusia tentu diciptakan kan nggak lepas dari masalah, tapi alangkah baiknya kita tuh bisa mengikhlaskan apa yang terjadi di hidup kita, apa masalah yang ada di hidup kita dengan rasa ikhlas itu tadi. Walaupun emang ikhlas itu emang berat, tapi kita tuh harus percaya sama proses yang nantinya proses itu tentu tidak akan mengkhianati hasilnya. Oke, di sini pada kegiatan kita kali ini mungkin teman-teman tidak lepas dari adanya tujuan serta harapan kenapa teman-teman ikut pada kegiatan kali ini. Mungkin bisa disampaikan tujuan serta harapan teman-teman mengikuti kegiatan ini. Bisa dimulai dari Mbak Pupul. Untuk harapannya ya Bu, harapannya saya bisa ikutin kegiatan pada hari ini itu yang pastinya saya bisa mudah untuk bercerita kepada teman-teman, bisa terbuka, terus nggak merasa sendirian kalau kita punya masalah, terus juga bisa saling sharing, memberikan pendapat, terus juga bagaimana kita cara mengenal itu sama lain yang mungkin kita belum kenal kan, Mbak Fitri dari kelas apa, saya dari kelas apa, Mbak Emila juga. Nah kalau di kelompok ini kan kita sering mengenal itu sama lain, maksudnya tuh kita hidup itu kan di berbagai banyak orang, jadi kita perlu mengenalnya. Oke, ini selanjutnya bisa Mbak Putri atau Mbak Elmira yang menyampaikan. Saya aja dulu. Oke, Mbak Putri. Kalau saya mungkin tujuannya biar saya lebih ini aja sih Bu, bisa keluar dari masalah yang sudah saya sampaikan mungkin di bahas Indonesia Google Form. Nah terus harapannya ya semoga dengan adanya kelompok ini bisa membantu saya untuk lebih tenang saat menghadapi masalah tersebut. Gitu aja. Oke, baik. Kemudian Mbak Elmira bisa menyampaikan mungkin tujuan serta harapannya. Tujuan saya ikut ini tuh supaya saya punya banyak teman, lebih nambah teman, terus saya punya nambah pandangan saya gitu loh Bu, tentang bagaimana kita mengatasi masalah gitu. Semoga dengan adanya kita di sini kita jadi terbantu gitu loh Bu, jadi kita juga punya pandangan untuk kedepannya, kayak kita misal kita punya masalah yang sama kayak teman kita yang di sini, tapi itu di masa depannya bisa lebih mudah gitu menyelesaikannya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Elmira dan teman-teman semuanya yang telah menyampaikan secuil tujuan serta harapan dari diikutinya kegiatan ini. Oke, di sini tentu kita hampir memiliki tujuan yang sama tentang kegiatan ini ya. Oke, di sini di kegiatan kali ini tentu tidak lepas dari adanya norma, tidak lepas dari norma. Mungkin Ibu akan menyampaikan beberapa norma yang harus kita semua, termasuk Ibu juga, harus mematuhi norma tersebut, yaitu norma kerahasiaan. Mungkin teman-teman bisa menjaga rahasia satu sama lain. Kemudian mengenai norma ketepatan waktu dalam teman-teman hadir, harapannya ya teman-teman bisa hadir tepat waktu ketika kita menentukan di hari apa dan jam berapa, teman-teman bisa hadir tepat waktu di hari dan jam tersebut. Kemudian juga di sini kan kita sama-sama saling membantu, sama-sama saling membutuhkan ya. Jadi harapannya juga teman-teman bisa terbuka satu sama lain, teman-teman bisa bercerita juga antara satu sama lain, dan tentu sebagai pendengar yang baik akan menyampaikan pendapat yang baik pula untuk teman-temannya. Oke, selanjutnya
seperti yang sudah disampaikan di awal, bahwasanya kelompok ini terbentuk karena adanya kehampir samaan teman-teman yang memiliki masalah. Kemudian supaya teman-teman ini bisa saling terbuka sama lain, teman-teman bisa saling menceritakan apa yang teman-teman pendam selama ini, terus teman-teman yang lain juga bisa menanggapi, memberikan tanggapan, memberikan motivasi kepada teman-teman yang lain yang mungkin salah satu di antara kalian ini pernah merasakan masalah ini, tetapi yang satu ini baru merasakan masalah tersebut. Jadi yang satu tuh bisa menguatkan, bisa memotivasi, bisa memberikan tanggapan yang baik untuk yang memiliki masalah tersebut. Oke, sini Ibu akan meminta teman-teman sekalian untuk bercerita. Mungkin bisa dari sebelah kiri, nanti Mbak Elmira ke Mbak Pupul. Jadi menceritakan masalah apa, masalah yang bagaimana yang sampai saat ini itu masih belum terlupakan ke Mbak Elmira. Dari Mbak Elmira, misalnya Mbak Elmira ini punya masalah yang belum terlupakan sampai saat ini itu apa. Terus nanti Mbak Elmira cerita ke Mbak Pupul, Mbak Pupul menanggapi masalah yang Mbak Elmira belum bisa lupakan sampai saat ini. Nanti bergantian gitu, muter. Oke, mungkin bisa dimulai dari Mbak Elmira terlebih dahulu. Pengalaman saya yang nggak bisa saya lupakan Ya, itu pengalaman kurang baik yang belum bisa dilupain sampai sekarang. saya itu jatuh motor, saya masih dendam Bu, karena ya itu dendam kayak nggak ikhlas aja gitu loh Bu di hati itu, karena menurut saya kurang fair ya, tapi menurut pihak orang itu mungkin tidak fair. Soalnya saya jaga baik-baik barang saya jaga baik-baik kendaraan saya, terus ada orang yang ngerusakin, tapi bisa dibilang nggak lepas tangan sih, cuman sikapnya tuh seolah-olah lepas tangan gitu loh Bu, jadi kayak ada dongkol aja di situ. Oke, Mbak Putri, Bu bisa menanggapi pengalaman dari Mbak Elmira itu. Pengalaman saya itu Mbak Elmira ini belum bisa menerima keadaan. Jadi kayak merasa bahwa dia yang udah paling kayak apa ya, maksudnya menurut dia itu keadaan itu tuh benar gitu, saya itu nggak salah, karena kenapa saya ditabrak, kok saya begini begitu. Jadi dia belum menerima secara ikhlas lahir dan batin bahwasanya itu tuh udah kejadian terjadi, ya udah kita harus menerima apapun kejadian, mau itu kita merasakan sakit, mau itu kita merasakan senang, kita harus bisa menerima, lebih belajar untuk menerima keadaan sih. Itu sih menurut pendapat saya. Oke, sekarang Mbak Pul yang bergantian bercerita kepada Mbak Putri mengenai pengalaman kurang baik yang bagaimana yang Mbak Pul masih belum bisa lupakan sampai saat ini, dan nanti Mbak Putri memberikan sepatah dua patah kata mungkin untuk sebagai motivasi kepada Mbak Pul. Kemarin sih waktu pas saya lomba kemarin tuh, lomba nyanyi kemarin, nah saya tuh kan sudah latihan selama 1 bulan lebih, terus saya berusaha pagi siang malam saya hafal lirik lagu, terus pokoknya udah sampai ada apa ya, guru yang ngelatih saya, coach saya lah ya. Nah tapi apa ya, enggak karena ada satu kesalahan fatal saya sih Bu, saya tuh lupa lirik, jadi kayak mungkin karena baru perdana, jadi kayak nervous kan, mulai banyak orang, padahal orang tua saya, terus juga guru saya tuh kayak berharap saya tuh bisa sampai ke tingkat kabupaten, ke tingkat nasional maaf, yang dimana tuh saya jadi perwakilan dari Kabupaten Bantul gitu Bu. Jadinya kayak aduh kok aku mengecewakan mereka ya, padahal mereka tuh udah usaha ngasih apa ya, kayak semangat, dorongan, apa waktu dan segala macam. Jadi kayak saya merasa kayak saya merasa bersalah banget gitu Bu sama guru saya juga merasa bersalah banget sama orang tua saya, kayak yang udah mengizinkan latihan dari pagi sampai sore, nanti malam lanjut lagi latihan terus Bu, tapi ternyata saya melakukan kesalahan itu. Jadi kayak aduh, itu yang sampai sekarang tuh saya ingat-ingat terus Bu, kayak aduh aku melakukan kesalahan yang fatal ya. Oke, jadi menurut Mbak Putri itu masalah Mbak Putri kurang baik yang sampai saat ini masih Mbak Putri ingat ya. Oke, mungkin Mbak Putri bisa memberikan kata-kata motivasi atau kata-kata semangat lah buat Mbak Pul atas pengalaman yang dia alami tadi. Mungkin simpel ya Mbak, sebenarnya kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Jadi
eh, kita udah mempersiapkan segimana mungkin, tapi emang kembali lagi itu kan ada takdir Allah juga. Jadi apapun yang sudah kita lakukan, harusnya kita bangga kita sudah sampai titik ini. Belum tentu ada orang lain yang belum tentu orang lain bisa sampai seperti kita. Jadi tetap tetap perasaannya tetap dijaga, kayak jangan membuat itu terjadi menyerah, tapi jadikan itu motivasi kamu buat lebih baik lagi ke depannya. Jadi saya sendiri. Oke, baik, terima kasih Mbak Putri yang telah memberikan sedikit ya pendapat motivasi buat Mbak Kuwul, dan mungkin itu bisa memotivasi Mbak Kuwul untuk kedepannya lagi, misal ada ikut lomba-lomba lagi ya Mbak. Oke, sekarang mungkin bisa bergantian Mbak Putri menceritakan pengalaman kurang baik kepada Mbak Elvira, dan nanti Mbak Elvira yang menanggapi. Mungkin kalau saya ini Bu, kadang kalau misal di kelas itu kan ada, misalnya kan saya kan ada geng tuh. Nah kadang kalau si A ini tuh cerita tuh ditanggapinnya tuh benar-benar kayak wow gitu. Tapi saat saya tuh merasa saya tuh sedih, ada masalah kayak sedih gitu tuh, teman-teman saya tuh kayak nganggap saya lebay deh gitu, atau malah nggak diheranin gitu, didiemin aja. Saya cerita tuh didiemin aja, jadi kayak ngerasa kurang ada yang menemani gitu loh buat teman. Oke, mungkin Mbak Elvira bisa memberikan sedikit pendapat atau motivasi untuk Mbak Putri. Kalau menurut saya, kalau kita rasa kayak gitu dalam game tuh kayak ya lumayan wajar sih, tapi juga kadang ada sakit hatinya. Cuman kan balik lagi kan kita nggak cuma harus cerita ke geng-geng kita gitu doang gitu. Kita mungkin bisa, justru orang yang kita percaya itu ada di luar geng gitu loh Mbak. Kayak ini gengnya Mbak deh, cuman Mbak lebih nyaman sama percaya cerita sama si A misalnya, itu kan bisa cerita ke dia. Jadi kayak titik kenyamanan kita tuh nggak mesti ada di satu lingkarannya sama kayak kita gitu. Makanya kita harus berani keluar dari zona nyaman. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah saling bercerita dan juga membantu sedikit memberikan motivasi atau tanggapan pada teman yang lain. Baik, di sini kita akan fokus pada perasaan kita masing-masing. Namun tentu tak lepas dari tujuan dari terbentuknya kelompok ini, yaitu kita sama-sama saling membutuhkan. Nah, sekarang Ibu mau bertanya kepada teman-teman semua yang ada di sini. Menurut teman-teman nih, menjaga rahasia itu penting apa enggak? Penting. Oke, teman-teman udah tahu ya, menjaga rahasia itu sangat penting. Nah, namun terbentuknya kelompok ini itu untuk kita sama-sama mengungkapkan apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, dan juga untuk saling bercerita, tapi juga saling menanggapi. Jadi dibentuknya dari kelompok ini, Ibu berharap juga bahwa teman-teman ini bisa saling bercerita, bisa saling mengungkapkan apa yang teman-teman rasakan, dan teman yang lain bisa menanggapi, memberikan motivasi yang baik tentu untuk teman yang lain. Karena yaitu tadi yang sudah Ibu sampaikan di awal, bahwa sejatinya manusia itu hidup bersosial dan membutuhkan orang lain. Oke, jadi semoga teman-teman yang ada di sini selalu terbuka satu sama lain, dan jangan ada yang ditutup-tutupi tentang apa yang teman-teman rasakan. Tapi juga perlu diingat bahwasanya apapun yang kita obrolkan, apapun yang kita bicarakan di dalam kelompok ini cukup hanya di kelompok ini saja, dan jangan sampai apa yang kita bicarakan, apa yang kita obrolkan dalam kelompok ini terbawa di luar kegiatan ini. Jadi cukup hanya di sini saja dan tidak perlu dibawa-bawa keluar kegiatan ini. Oke, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan, karena puluhan menit sudah kita lalui bersama. Kita bisa saling mengenal, dan sebelum kegiatan ini kita akhiri, Ibu ingin satu persatu dari teman-teman atau mungkin perwakilan saja, satu atau dua orang, untuk menyampaikan pesan dan kesannya selama kegiatan perdana ini kita laksanakan. Mungkin ada yang ingin menyampaikan pesan dan kesannya? Oke, Mbak Putri. Mungkin pesannya kelompok ini
ini ya Bu, maksudnya kita udah sama-sama saling membantu dan tujuannya juga saya dengar tadi juga sama keluar dari masalah yang sudah kita hadapi, dan mungkin pesannya yang paling penting itu sih yang kerahasiaan itu. Mungkin teman-teman bisa jaga rahasia yang baik, karena kayak apa ya, kalau saya sendiri pengennya dengan adanya kelompok ini jangan sampai ada hal-hal lain yang muncul di luar sana gitu loh. Jadi kayak mungkin kita bisa saling membantu, bisa sama-sama keluar dari masalah kita dan semuanya juga kembali normal gitu. Oke, baik, terima kasih Mbak Putri telah menyampaikan pesan dan kesan selama kegiatan perdana kita mulai ini. Mungkin ada yang lain yang ingin menyampaikan pesan dan kesannya dari Mbak Elmira atau Mbak Pupul? Misalnya saja. Oke, Mbak Pupul. Ya, semoga adanya proses pada hari ini kita juga bisa sama-sama saling menguatkan. Selain itu kita juga bisa keluar dari permasalahan dan nggak merasa sendiri kalau kita tuh yang punya masalah itu bukan cuma kita, tapi orang lain juga, dan kita sama-sama saling mendukung, kita yang rangkul ya satu sama lain gitu. Oke, baik, terima kasih Mbak Pul yang telah menyampaikan pesan dan kesannya untuk pertemuan perdana kita pada pagi hari ini. Dan di sini Ibu akan menyimpulkan untuk pertemuan perdana kita pada pagi hari ini, yaitu tentu teman-teman dan Ibu juga menjadi lebih kenal, menjadi lebih dekat sama teman-teman semua yang ada di sini. Kemudian kita menjadi sama-sama tahu tujuan kita, kemudian harapan kita dalam mengikuti kegiatan ini. Oke, untuk pertemuan yang akan datang, Ibu memiliki dua opsi. Teman-teman bisa memilih akan diadakan di hari Kamis di jam 12 sampai jam 2 siang atau di hari Jumat di jam 2 siang sampai jam 4 sore. Kalau saya Jumat. Oke, yang lainnya gimana? Sama. Oke, berarti kita sepakati untuk pertemuan kedua kita akan kita laksanakan dari Jumat jam 2 siang sampai jam 4 sore. Oke, harapan Ibu untuk pertemuan kita yang akan datang, teman-teman bisa hadir tepat waktu dan tetap konsisten dan juga komitmen pada diri sendiri untuk menyelesaikan kegiatan ini sampai di pertemuan terakhir kita. Kita akan bertemu satu minggu itu 2 kali, dan kita akan ada 6 kali pertemuan, dilaksanakan satu minggu itu 2 kali. Oke, mungkin cukup sekian dari Ibu. Yang kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.